Lu tuh bekerja untuk Raffi Ahmad. Betul. Nah, Raffi Ahmad yang asli itu di mana dan kapan dia jarang muncul? keluar. Apakah ketika dalam tanda kutip sex life-nya Raffi Ahmad yang asli keluar? Teman-teman kita yang ustadz, ulama atau guru-guru lo lah gitu. Lu ada guru gak sih, Vi? Maksud gua untuk sekedar kalau misalkan gua mau nanya, nanya ke siapa gitu ada tapi? Ada. Apa sih keluhan yang lu tanyakan itu? Banyak. Misalkan. Banyak tentang pekerjaan, tentang hidup. Tentang Penasaran gua. Menikah lagi gitu. Vi, lu gak capek bilang iya ke semua orang ya? Kadang capek, tapi kan gak boleh capek. Kenapa gak boleh capek? Karena gue tuh kadang kalau berpikir tuh selalu flashback kan. Maksudnya kita di entertainnya anggap 20 tahun, udah 20 tahun lebih lah. Maksudnya yang nolongin kita kan banyak orang. Yang kita bisa laku nih jadi artis nih karena banyak orang kan maksudnya gue juga. Dan yang gue sadarin tuh ya artis tuh sebutan gayanya, sebenarnya kita bukan artis, kita ini penghibur. Sama halnya melayani masyarakat. Sebenarnya kita sama aja kayak polisi, kayak tentara. Yang memang tugasnya nih kita melayani orang, tapi dengan cara menghibur. Iya. Jadi sebenarnya kita ini bukan artis mah gaya-gayanya doang. Sebenarnya kita kan MC ini kan kita menghibur. Host ini kan ya ibaratnya kita melayani. Host itu kan setiap acara host itu ya dia kan ya melayani orang. Kalau di acara oke lah kalau di TV. Maksud gue dari sekian banyak orang, misalkan orang-orang baru pun kalau misalkan mau collab sama lu juga oke, ayo gitu. Maksud gue gini, dari sekian panjang usia lu hidup, pasti lu menemukan ini ada niat baik, ini ada niat buruk. Dan lu udah pasti tahu dong. Atau lu gak ngeh sama sekali, lu iyain aja semua dulu. Kadang tahu, tapi kan kita punya alarmnya sendiri. Maksudnya setiap orang ini kadang juga sangat manusiawi. Kalau ada take and give itu sangat manusiawi. Tapi kan ada yang take and give-nya bisa kebablasan, ada yang bisa positif, ada yang bisa negatif. Tapi kan kita tahu akan alert itu. Nah, tapi menyambung pertanyaan lu tadi, ya kalau di TV kita kan melayani iya. Tapi kan gini, kalau gue pribadi tuh mengilhaminya, bahasanya mengilhaminya tuh gini. Ya kalau saat gue jadi pemain sinetron kan gue bukan jadi Raffi Ahmad misalnya, gue jadi karakter Ardi. Bener. Film misalnya gue jadi si Jono. Tapi karena kita ini ibaratnya exposure-nya hostnya as a Raffi Ahmad, ya udah gitu loh. Jadi gue tuh jadi menjadi diri sendiri aja gitu. Bukan, kalau gue bilang berarti bukan menjadi diri sendiri. Kemarin tuh di Netflix tuh ada David Letterman with Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan tuh ngomong gini, Vi. Kata dia, gue tuh bekerja untuk Shah Rukh Khan. Ngerti maksud gue kan? Ngerti. Seperti yang lu lakuin sekarang. Iya. Lu tuh bekerja untuk Raffi Ahmad. Betul. Nah, Raffi Ahmad yang asli itu di mana dan kapan dia muncul? Jarang keluar. Bener. Raffi, betul. Tapi bener, ya hebat sih lo, bener. Gue hidup dan bekerja sekarang untuk Raffi Ahmad. Nah itu maksud gue, elunya yang asli itu siapa dan bagaimana? Kalau gue yang asli itu keluar saat dengan orang-orang tertentu aja. Salah satunya mungkin yang Gigi tuh tau banget. Gue kalau belum bisa marah sama orang, berarti gue belum dekat sama orang. Kalau lu belum bisa marah sama orang, berarti lu belum dekat? Belum, karena pasti gue bilang, oh iya gak apa-apa. Gue pergi aja gitu. Atau oh iya gak apa-apa. Udah oke. Tapi kalau misalnya, gak bisa dong. Itu berarti gue udah. Jadi gue itu memang orang yang susah marah. Susah marahnya bukan karena gue gak bisa marah. Tapi kalau gue gak merasa memang comfortable sama orang itu, kan kita takut kalau marah, ini orang ntar sakit hati gak? Ini ntar kalau kita marah, ntar begini gak? Tapi kalau kita udah bisa marah, beda ya marah sama komplain. Ya kalau komplain anytime gue bisa aja komplain sama siapapun. Oke. Tapi kan kalau marah kan gak semuanya. Sekarang kita kotakin ya, Raffi Ahmad yang dikenal publik luas, nih kita pinggirin dulu. Oke. Raffi Ahmad yang asli, yang pemarah nih. Sekarang kita mau bahas sosok itu dulu nih. Apa yang bisa membuat Raffi Ahmad yang asli itu marah? Absurd. Gue tuh juga orangnya absurd. Kadang juga gini, ya namanya juga,
Kalau jadi ya bener juga kadang kan kalau kita berlabelkan Raffi Ahmad itu wah lagi ini. Iya, Tapi kan kadang kalau kita lagi sendirian tuh kan pengen diperhatiin. Sensitivitasnya juga pasti lagi tinggi juga. Kadang pasti yang kena omel itu yang pertama adalah istri. Itu sasaran empuk pertama dulu kan. Jadi tapi Gigi tuh untungnya istri gue paham lah. Dia ngerti bahwa dia udah paling paham banget tentang gue. Gitu. Berarti yang pernah ketemu sama Raffi Ahmad yang asli selain Gigi mungkin keluarga lo aja. Ya mantan-mantan gue lah. Karena mantan-mantan gue pasti pernah gue maki-maki. Bukan maki-maki, marah gitu. Lah gimana sih ya udah pernah gitu. Gue mau nanya satu hal lagi nih. Apakah ketika dalam tanda kutip sex life-nya Raffi Ahmad yang asli keluar? Enggak juga sih. Beda. Oh gitu ya, kadang iya kadang enggak ya berarti ya. Karena imajinasi dulu tuh liar. Karena gue imajinasinya tuh kadang terlalu liar gue. Iya sih. Gue bisa liar kalau gue. Bisa sehari 5 kali gue bisa. Jadi memang itu nggak bisa. Gue tuh memang orang yang ini suka menembus cakrawala, dimensi ruang dan waktu. Nah, jadi bisa di mana aja gitu. Iya. Oh Gigi kewalahan dong ya. Dia udah bodo amat kok dia. Iya. Tapi kan kalau Gigi kan tipe yang memang dia ibu rumah tangga lah. Oke. Kita nggak usah nanya ke bagian itu dulu. Yang mau gue tanya karena gue tertarik banget soalnya. Maksud gue kadang-kadang gue membayangkan jadi lo dan ternyata dalam tahapan tertentu gue merasa nggak bisa Vi. Karena lu harus punya energi yang banyak, energi yang besar. Betul. Terus lu juga harus kayak barusan ini sebelum kita mulai podcastnya. Raffi itu masih balas-balasin WhatsApp voice note seperti biasa. Maksud gue sesibuk itu kehidupan lo bahkan hampir 24 jam mungkin. Jadi untuk seorang lu sendiri kalau lu mau refreshing tuh gimana Vi? Atau refreshing lu itu justru ketemu orang-orang? Gue butuh refreshing tuh 2 jam cukup untuk gue sendiri ya. Apa yang lo lakuin? Melakukan apapun yang gue mau gitu, selama 2 jam itulah. Absurd gue mah apa aja. Nah setelah itu gue bisa kembali lagi. Jadi kalaupun misalnya gue sama bisa juga gue pernah, Gigi juga tahu pernah gue sama Gigi pergi 2 minggu happy banget bisa, bosen banget juga bisa. Jadi memang orang kayak gue ini ya mungkin agak-agak unik gitu karena memang kita ini kan apa ya setiap hari ketemu orang, memang melewat langkah sedikit aja pasti orang nyapa, orang negor. Betul. Ada yang kenal banget, ada yang nggak kenal, ada yang sok kenal, sampai kitanya kan harus melayani semuanya bener. Iya seporsinya masing-masing. Nah tadi lu terus. Ya seporsinya masing-masing. Jadi emang kadang tergantung gitu. Gue juga kadang gue bisa cuman gini aja gitu. Sejam udah fresh lagi gitu. Ngayal aja. Ya? Ngayal gitu. Gue bisa sejam 2 jam ngayal. Dan jadi, itu random? Random. Jadi dulu itu gue pernah punya gak tau penyakit gitu apa ya. Jadi gue dulu waktu SD sampai SMP. Kalau udah ngedengerin guru ngomong lebih dari 10 menit itu ngayal. Lu SD pernah ngayal bokep juga pernah. Nah itu gue gara-gara nonton bokep dulu kelas 3 SD. Gak sengaja anjir. Gak sengaja sih gue nonton. Abis itu di sekolah. Lagi ngeliat kok jadi terbayang-bayang itu. Jadi gue ini emang gak ngerti kenapa. Kalau guru itu nerangin lebih dari 10 menit. Gue pasti menghayal kemana-mana. Ini menarik nih. Lu nonton bokep berarti pertama 3 SD. Gak sengaja. Kok bisa gak sengaja? Gara-gara teman-teman gue gitu. Emang teman gue juga badung-badung. Gue jadi dari dulu tuh kelas 3 SD mainnya kelas 5 sama kelas 6. Gitu. Jadi emang kakak kelasnya mungkin udah badung-badung kali. Terus waktu itu zaman dulu kan di warnet. Oh iya. Ada situs-situs dikasih lah situs-situs. Buka sama gue. Tuh warnet masih 2.500. Sejam anjir. Gue inget banget. Di Antapani depan rumah gue. Gue buka tuh. Tok, anjir. Iya. Dari situ. Tapi memang. Ya itulah fantasi-fantasi itu kadang membuat semangat itu. Iya. Ya, tapi itu benar. Kali itu tuh bisa menstimulasi diri kita menjadi lebih termotivasi ya, sebenarnya. Lebih seru aja. Tapi gue tuh hidupnya memang suka tantangan. Jadi Gigi itu sangat memahami. Gue tuh orang yang buat nggak suka yang gini gitu. Kadang emang suka nyari penyakit gitu. Maksudnya gue tuh suka yang Iya. Gitu. Coba dulu aja lah gitu ya. Udah biarin aja lah gitu. Sampai akhirnya ya udah lagi Gigi udah tahu deh. Berarti dari sekian banyak yang orang yang udah lu temuin tadi kan lu bilang ada alarm lah kalau misalkan ini orang nih kayaknya nggak bener.
Gak mungkin dong, tapi lu gak pernah masuk lah sedikit gitu, entah masuk ke lubang jatuh atau gitu, pasti Sering, pernah dong. sering. Tapi senang-senang aja, gue tuh senang banget masuk ke lubang satu yang salah gitu. Oh gitu ya? Lubang. Lubang yang salah tuh lu happy ya? Maksudnya kan. Jadi pelajaran lah ya? Iya, tapi nggak jarang 2 kali dengan sesuatu hal yang sama. Biasanya orang-orang yang seperti itu masih lu temenin gak? Masih. Kalau gue nggak pernah memutus tali silaturahminya. Oh gitu. Meskipun buruk gitu waktu itu hasilnya buruk ataupun berendingnya ataupun ya end up-nya buruk gitu. Maupun kerjaan ataupun hubungan pertemanan ataupun apapun itu bentuknya. Kalau ketemu ya gue mah lupa. Gue tuh bisa lupa dulu gue pernah ribut dulu ngelupa gitu. Karena gue punya prinsipnya gini, orang yang paling bahagia itu sederhana. Apa tuh? Orang yang paling bisa bahagia itu dia bisa melupakan, mengikhlaskan, dan udah jalanin yang ke depan. Itu orang yang paling bahagia. Sekarang kita kalau orang nih, dia pernah salah. Kita ungkit-ungkit, yang ada kita kan. Jadi kitanya yang sendiri. Yang penyakit hati. Jadi orang paling bahagia itu ya udahlah gitu. Ya udahlah gitu. Atau dari circle lu suka ada yang ngingetin gak? Gak apa-apa misalkan lu temenan aja sama dia tapi jangan lagi bisnis sama dia atau jangan lagi ini. Ada juga yang ngingetin? Kalau gitu, kalau diingetin banyak. Tapi kan kalau gue tuh memang prinsip hidupnya tuh I did it my way. Jadi ya udah jalan hidup gue aja yang jalanin. Berarti hidup lu yang sekarang ini adalah hidup yang ideal buat lu? Jadi apapun yang gue jalanin ini baik buruk, semua pilihan hidup gue. Semuanya adalah pilihan. Maksudnya gak ada yang gue iniin. Mau yang jeleknya, mau yang busuknya, mau yang buruknya. Tapi setelah gue dilewatin, kalau gue inget-inget, gue ketawa-ketawa lucu juga dulu pernah gini ya gitu. Oh iya. Jadi lu gak mikirin apakah ini ideal atau enggak, lu tinggal jalanin aja jalanin hidup lu dulu, gitu. Tapi kan tahu, maksudnya kita sangat mengetahui kok apa yang bener-bener kalau sampai merugikan, menzolimi banget, menghancurkan gini ya, ya jangan juga. Tapi kan sekedar main-main api, gue tuh memang senang main-main api permasalahannya. Iya. Seru. Jadi kan kita adrenalinnya tuh terpacu gitu. Oke. Tapi lu tidak khawatir misalkan lu lagi ada problem nih misalkan sama sebuah instansi besar lah, katakanlah gitu. Misal contoh. Lu tidak khawatir gitu kayak aduh nanti gua nggak ini bisa kerja sama lagi sama dia nih, nanti gua gini. Ada kekhawatiran itu nggak sih sebenarnya untuk seorang sultan? Anjir. Ya sebenarnya sama. Gue tuh paling percaya nggak percaya Sio Kelinci tuh paling nggak mau punya musuh sebenarnya. Gitu ya. Gue tuh paling nggak mau punya musuh dan bukan takut, tapi memang nggak mau punya musuh. Karena nggak ada untung-untungnya juga. Tapi kan kita juga nggak bisa memaksa untuk pilihan kita disukain sama orang. Terkadang juga ada pilihan yang kita pilih, orang berpikirnya lain. Ataupun digosok-gosok sama orang ataupun apa. Yang penting paling penting tuh habluminanasnya lah gitu. Maksudnya kita hubungan ke manusia. Misalnya gue sama lu nih, bisa aja gue sama lu tiba-tiba nggak cocok. Bisnis kita berantem di bisnis ya kita berantem. Tapi kan kalau ketemu gue mesti negor lo. Lah nggak apa kabar bla 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 bla. Nah ya mungkin suatu saat ya tapi kan bisnis mah ya udahlah nggak apa-apa gitu. Bisnis mah menurut gue itu ya rezeki. Tapi kan nomor 2 nomor 3-nya. Oh lu nggak ada sakit hati sama orang dendam atau gimana? Enggak? Nah itu dia, gue tuh selalu menanamkan sama diri gue sendiri. Kalau bisnis tuh nggak boleh sakit hati. Bisnis tuh nggak boleh baper. Beda nih, bisnis tuh jangan baper menurut gue. Karena susah karena bisnis itu nggak boleh baper karena beda. Kita kenal secara pribadi sama kenal secara bisnis. Bisnis is duit gitu maksud gue. Semua orang pasti akan berlomba-lomba untuk berbisnis karena uang. Tapi kan kalau kenal sama personal kan berbeda. Kita nothing tulus. Gue misalnya kenalan sama lu bukan karena gue berbisnis ya. Tapi kan pasti kan kalau ada sesuatu, gue suka baper nih misalnya. Tapi kan karena bukan bisnis. Tapi kalau untuk bisnis, misalnya gue dicurangin. Misalnya pun gue dicurangin ataupun gue kok gue lebih kecil dapatnya. Kan gue mikir, berarti gue memang bego. Dia yang pinter kali, dia memang lebih pinter dia untuk berbisnis ke gue. Akhirnya lu belajar lagi. Iya, tapi kan makanya ada 2 tipe nih. Kita mengenal orang itu secara personal ke bisnis atau dari bisnis ke personal. Gitu. Oh iya. Stepnya dari mana dulu? Iya, gitu. Tapi kan kita juga tahu, wah kalau misalnya orang bisnis gini, anjir, kalau kita kalah terus, misalnya nih, ini orang emang berarti sifatnya mungkin dia nggak mau kelihatan, mungkin egonya dia lebih tinggi gitu. Tapi kalau pada dasarnya di bisnis itu yang penting nggak curang. Kalau kita kalah atau menang itu mah wajar gitu. Misalnya gue lagi kalah nih. Ya udah itu bisnis mah kalah menang. Iya sih. Ada resiko. Jadi kita nggak boleh baper. Masa gue berbisnis tiba-tiba
gara-gara ya kecuali kalau lu curangin, lu tipu, ya beda itu urusannya. Atau tiba-tiba harta lu habis gara-gara tuh orang gitu. Itu mah beda urusan, itu memang jahat itu orang. Tapi kan kalau misalnya tiba-tiba gue berbisnis sama lu terus tiba-tiba nggak berhasil. Ya mungkin nggak berhasil ataupun kok gue ya tapi kan wah berarti ya gitu. Jadi kita harus berpikirnya juga bisnis itu nggak boleh baper. Emang ujungnya tuh bisnis nggak boleh baper. Benar-benar. Tapi gue mau ini sedikit ya, maksudnya ini sekedar ngasih tahu kebaikannya Raffi Ahmad bahwa ada beberapa bisnis juga yang gue jalani, tapi linknya itu gue dapatkan justru banyaknya dari Raffi. Lu inget gak waktu itu gue pernah ngomong gini, salah satunya gue bilang begini, Vi kenalin gue sama inilah gitu kan. Terus lu bilang, oh ini orang baik nih orangnya. Nah kemudian gue akhirnya nanya lagi ke lu, sebentar, baiknya tuh sama semua orang atau sama lu doang? Karena menurut gua semua orang akan baik sama lu, Vi. Tapi belum tentu orang-orang tersebut akan baik sama yang lain. Nah menurut pendapat lu gimana? Oh yang salah satu, iya gue tahu ingat ya. Tapi ternyata emang orangnya baik. Oke baik. Nggak sebenarnya ya itu kan apa ya, pinter-pinternya kita memanfaatkan gift yang lagi ada. Mungkin sekarang misalnya posisi gue lagi bagus anginnya. Ya mungkin orang-orang akan lebih welcome ke gue. Tapi kan ya gue juga akan mempersiapkan saat mungkin anginnya nggak lagi bagus di gue. Tapi kan kita akan bisa menggunakan effort yang lebih besar untuk tetap kita bisa di welcome sama orang. Jadi pada intinya kalau kasih orang, ya gue tuh nggak pernah pusing karena dulu gue pernah hidup susah, gue pernah nggak punya link, bener-bener kan gue juga dari bawah. Saat kita ditolongin sama orang tuh, aduh seneng banget. Maksudnya apalagi yang menurut gue nggak ngasih effort apa-apa. Misalnya lu ada sponsor ini nggak sih, ada nomor teleponnya nggak? Ya elah tinggal gue kirimin nomor teleponnya, apa susahnya sih? Gue juga nggak pernah takut karena gue berpikir nggak mungkin, nggak takut juga kliennya ataupun si linknya itu hilang, misalnya diambil sama lo, digondol sama kalau sampai linknya ataupun kliennya diambil sama lo dan digondol sama lo, berarti gue harus introspeksi. Berarti kan wah berarti memang si Gilang lebih bagus, ya terpacu gue lah untuk bisa lebih baik lagi. Jadi nggak usah pernah takut gitu. Justru lu nggak nyikut gue, tapi lu yang terpacu, ibaratnya begitu ya. Iya, jadi kan kalau misalnya ya udah tinggal ngasih nomor telepon, udah kayak gue mau Baim Wong tuh gitu. Tapi dia baik banget, dia nggak cuma ngasih nomor telepon. Lu ingat ya waktu itu lu yang buka omongannya. Oh iya, gue bilangin aja dia. Lu buka omongan, tapi gue thank you banget soal itu. Dari sekian banyak orang yang udah lu temui, Vi, baik dari politisi, kemudian dari ya teman-teman lah gitu, bahkan sampai ke ulama-ulama, agama-agama gitu, yang ada hubungan dengan agama. Pasti banyak nasihat juga dari mereka tentunya. Mungkin dari politisi, Vi masuk ke politik misalkan gitu. Ada ketertarikan dari politik? Belum sih. Kalau sejujurnya belum. Tapi pasti banyak banget tawaran buat lu kan? Banyak. Sampai terakhir lu posting yang 2024 itu. Ridwan Kamil. Kalau sama Kamil. Kang Emil, dia dulu dari wali kota tuh udah jadi saksi nikah gue sama Nagita. Iya. Kemarin lucu-lucuan aja 2024. Iya, mau ngapain Kang? Jualan sarung. Sebenarnya karena gue sama Kang Emil cukup dekat, tapi memang beberapa banyak kan 2024 ini kan pasti wah mau gubernur, wali kota. Iya. Itu berlomba ke lu tuh pasti tuh. Ya seenggaknya mungkin masuk ke YouTube lu gitu kan. Tapi gue ini orang yang cukup idealis gini, kalau sesuatu hal belum gue mumpuni, gue tidak akan terjun ke sana sendirian gitu. Ataupun gue tidak akan kayak misalnya, kalaupun misalnya wah politik, gue udah pasti akan belajar dulu tuh. Jadi kalau kita mau perang kan kita nggak mungkin jalan terus tinggal nunggu dipenggal, kan nggak mungkin. Betapa bodohnya kita gitu. Harus punya bekal dulu kita harus punya senjata, kita harus punya pedang, kita harus punya basoka dulu. Seenggaknya kalau kita fight, ya kita bisa fight gitu. Berarti senjata lu emang nggak lu siapin? Belum ada sama sekali. Gue lagi mempersiapkan senjatanya buat runs dulu aja. Oke. Buat runs dulu karena gue juga orangnya bukan yang belum bisa menjadi seorang yang pemimpin yang, gue tuh orangnya bukan yang tak gitu loh, maksudnya gue tuh orangnya ya masih lebih begitulah. Gitu. Iya. Tapi gini, maksud gue kalau misalkan kita bahas soal politik dulu lagi, pasti menjelang 2024 banyak yang mencoba untuk dalam tanda kutip memanfaatkan popularitas lu untuk ya ngedompleng popularitas mereka. Nggak masalah dengan itu berarti lu? Nah itu kembali lagi sama kita. Kalau memang kita, kan ada orang, misalnya lu adalah salah satu politikus besar, terus lu ngajakin, Raf lu jadi wakil gue deh. Tapi gue tahu nama lu besar, nama lu sama-sama. Itu kan sebenarnya kita juga bisa berpikir, kalau memang seandainya mau maju seperti itu kan, kalau kita mau berpasangan nih, mau berpasangan
pilkada, mau berpasangan presiden, mau berpasangan suami istri, kita tuh kan harus mengenal sosok chemistry-nya dulu. Nggak mungkin gue langsung menerima pinangan sehebat-hebatnya orang nih, tapi gue nggak kenal deket, gue nggak mungkin gue terima. Berarti uang bukan segalanya buat lu ya? Bukan, nggak, karena buat gue ya udah cukup apa yang gue dapetin. Ya kalau uang tuh kita minta 1 juta, besok mau 10 juta, mau 100 juta, mau 1 miliar, mau 1 triliun. Maksudnya kan kalau misalnya mau cari duit ya bukan di situ gitu. Ataupun kalau uang ya alhamdulillah selama kita udah cukup lah, maksudnya untuk hidup mah udah cukup. Kan bukan buat itu, kalau memang mau terjun ke politik ya harus benar mengabdi gitu maksudnya gue. Iya. Kalau sekarang gue belum, bukannya gue juga mau memberikan sesuatu kontribusi untuk negara, tapi Belum, kan belum, tapi ya. bukan dengan cara menjadi pemimpin dan punya otoritas ini belum, gue belum ke situ. Oke, Gue masih lucu-lucuan, menghibur dulu, Iya, ataupun iya. buka beach club dulu biar seneng, iya. majuin lebih ke gitu lah, gue lebih ke entertain gitu. Kalau dari teman-teman kita yang ustadz, ulama atau guru-guru lu lah gitu, lu ada guru gak sih Vi? Maksud gua untuk sekedar kalau misalkan gua mau nanya ke siapa gitu ada tapi? Ada beberapa, tapi semuanya gue temenin. Mau Nah dari itu maksud gue, banyak banget kan temennya? banyak, gue dari semua ustadz gue temenin. Mau dari siapa, Abi Kurai Shihab kadang suka samanya. Terus Hanan Ataki sering tanya, banyak banget sih. Siapa namanya? Kok gue lupa. Khalid Basalamah. Itu juga temenan juga, sering juga bertanya. Jadi sama siapapun kita bertanya. Tapi kan setiap orang itu pasti akan memberikan pandangan yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda. Siapapun gurunya, gue tuh nggak punya satu guru gue sebanyak-banyaknya. Karena gue tuh selalu percaya, nih mau kerjaan, mau guru, tapi yang memang diyakini beliau bisa memberikan suatu hal yang positif. Tapi kan semua manusia memang nggak akan ada yang sempurna. Benar. Tapi gue selalu berprinsip itu, keran itu selalu banyak gitu. Mau pekerjaan kayak, mau guru kayak, mau apa kayak. Banyak sih ya, ilmunya dari banyak tempat. Karena gue tahu yang namanya pekerjaan itu tidak ada yang abadi. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya mungkin gue, misalnya lu seusat-usatnya lu deh, setinggi-tingginya lu sekolah di Kairo misalnya di Mesir. Belum tentu juga lu 100% sempurna, kan enggak. Mungkin ada kekeliruannya juga atau kecelainya juga. Makanya gue selalu banyak supaya tapi nanti kita ambil suara terbanyak ya. Oh berarti ini. Itu kalau gue lebih seneng. Tapi gue jadi penasaran, apa sih keluhan yang lu tanyakan itu? Banyak. Misalkan. Banyak tentang pekerjaan, tentang hidup. Tentang penasaran gue. Menikah lagi gitu. Jadi kan hanya sekedar bertanya kan gak salah. Iya. Jadi lu memang ada niat mau nikah lagi? Enggak, itu kan takdir Allah kan, kita gak pernah tahu lah. Kalau gue mah ngomong sama Nagita mah enggak. Nagita juga. Kalau kita tidak perlu ataupun tidak ada sesuatu hal ya kan enggak gitu. Tapi gue beneran penasaran Vi, yang lu tanyain biasa kan kalau ke Ustadz tuh menanyakan soal yang misalkan hidup kok gue gelisah atau apa sih yang gue nanya gak gitu. Gak pernah ya justru. Karena gue kalau nanya kenapa gelisah enggak, kalau gue mah nanyanya lebih ke apa ya, jarang nanya juga sih gue, tapi paling ya lebih begitu aja. Ustadz, seandainya nih istri saya lebih ke sana lah, sesuatu hal yang memang yang memang gue bener-bener buta, yang bener-bener buta. Tapi kalau sesuatu hal kayak Ustadz kok saya gelisah ya, gue tuh jarang akan mempertanyakan kayak gitu. Karena kan kuncinya juga ada di diri kita sendiri. Lo sudah punya jawabannya. Ya yang pasti kalau kita nanya ke semua Ustadz, satu, sholat, lu pasti jauh dari agama, makanya lu gelisah. Lu jauh dari Allah, pasti gelisah. Itu kan udah pasti. Iya. Ya itu udah pasti. Jadi nanya-nanya, Pak Ustadz, ini bagaimana nih? Gitu aja. Iya. Gitu. Tapi kemarin tuh sempat heboh juga Vi, sampai maksudnya kan memang dari dulu seperti kehidupan lo kan gak ada privasinya. Semua sampai Rafathar lagi pup ya, yang lu videoin dia mau ke pesantren ya. Menurut gua sih itu lucu aja. Cuman banyak netizen yang bilang kok kayak nggak ada privasi ya, kasihan Rafathar. Nah, lu nanggapnya gimana? Nggak, sebenarnya ya gue juga sebagai orang tua tahu lah. Misalnya kayak Rafathar ya lagi pup misalnya, tapi kan saat dia alat kelaminnya nggak mungkin juga. Gue kan udah tahu gitu, misalnya bagian sini gue udah tahu, gue ngeliat ini dia lagi pup nih. Iya sih. Oh udah selesai nih, dia pupnya udah selesai itu. Oh dia udah selesai. Gue udah tahu, oh dia udah selesai. Cuman gue karena dia ini lagi banyak alasan. Setiap dia tuh udah selesai pupnya, dia mau di pesantrenin kan.
gue langsung karena dia banyak alasan. Rafathar sih, bentar Pak, pup dulu ini Bu. Nah, gue tuh tahu, gue sengajain gitu, gue sengajain gitu. Jadi dia tuh supaya, tapi Rafathar tuh ya karena anak zaman sekarang mungkin udah lebih pinter dan sosial media kan dimana dia tahu bahwa Rafathar tuh dia kadang tahu kok dia anak siapa gitu. Dan gue juga bilang papa sama mama tuh kerjaannya memang bukan artis lah kita bilang lah. Kita ini memang banyak orang kenal kita. Dia protes emang? Enggak, maksudnya gue ngasih edukasi jelas gitu. Ya jadi mama sama papa itu pekerjaannya kadang kan ada di TV, ada di YouTube. Nyari uangnya memang begini. Jadi kadang orang-orang tuh karena kita tayang di TV dan di YouTube kan orang suka melihat. Jadi kadang Rafathar harus ngerti, bukan maksa dia ngerti. Jadi Rafathar itu kalau ada orang yang negor misalnya, itu karena dia nonton kita, karena memang pekerjaannya papa sama mama tuh begitu. Jadi gue ngomong gitu. Tapi akhirnya kayak jadi nggak ada privacy gitu, Vi. Kebanyakan orang yang bilang. Iya, sebenarnya kita juga cukup tahu. Menyaring lah ya. Nyaring mana yang kan kita juga gak mungkin. Wah kalau nggak ada privacy mah setiap hari gue ribut sama Gigi gue videoin AdSense banyak pasti. Emang lo ribut tiap hari? Hampir. Tapi diem-dieman. Dia dulu bisa sampai marah-marah sampai diem-dieman gitu ibaratnya. Iya. Aja semua ini hanya titipan. Nah kalau titipan itu diambil semua? Ya udah mau gimana. Mau gimana? Titipan kan bisa diambil bisa ditambah. Misalkan lu punya anak perempuan ternyata pas datang cowoknya loh kok kayak gua gitu. Bagus. Bagus ya justru ya. Bagus tuh bertanggung jawab. Iya karena gue udah tahu ini berarti cowoknya kita jagain nih. Kan